Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita bertemu lagi di pagi yang bahagia ini dalam pembelajaran SKI. Sebelum itu, pembelajaran kita mulai. Untuk meneguhkan hati kita dan semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar, kita berdoa dulu membaca suratul Fatihah, ya. Kita baca bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan dengan berdoa kita semakin dekat sama Allah, semakin dekat kepada Allah dan dimudahkan dalam Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran anak-anakku semuanya, Ustazah akan absen dulu. Kira-kira hadir semuanya hari ini? Hadir ya, alhamdulillah. Nggak ada yang sakit? Alhamdulillah. Kelas 7C, oke? Iya. Ainina ada ya? Ainina. Binta ada? Nihil? Benar-benar nihil? Nggak ada yang sakit? Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena pada hari ini, pagi hari ini, ternyata Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Oke, kepada kita semuanya. Selanjutnya anak-anakku semuanya, pelajaran apa pada hari ini? Sejarah kebudayaan Islam. Iya, sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku semuanya, pembelajaran hari ini ya, kita melanjutkan dengan topik yang kemarin, yaitu dinasti Umayyah. Masih ingat? Masih. Benar. Oke, coba Ustazah tanya, dinasti Umayyah itu dipimpin oleh berapa khalifah? 14. Dan dalam kurun kepemimpinan yang sangat panjang, 14 khalifah loh, tidak sedikit, ya kan? Nah, dalam kurun waktu berapa tahun itu? 90 tahun. Oke, kasih aplaus buat anak-anakku. Alhamdulillah, ternyata masih materi kemarin tuh sudah benar-benar mendalam dan dikasihkan kemudahan untuk terus mengingat dan insya Allah mendapatkan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dalam pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita anak, yaitu dengan tema kita, yaitu gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, anak-anakku semuanya, adalah khalifah dari ke-14 yang tadi, ya. Salah satunya beliau. Dengan pembelajaran hari ini, apa tujuannya? Anak-anak, Ustazah harapkan belajarnya hari ini kita akan mengetahui bagaimana biografi beliau. Siapa sih Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita betul harus benar-benar paham siapa khalifah yang benar-benar ternyata pada saat itu menjadikan idola, ya kan? Menjadikan sebuah idola. Ada yang tahu kira-kira mengapa jadi idola? Ya, ada yang tahu? Kenapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah yang sangat ideal? Why? Kenapa? Mempunyai banyak sifat soleh seperti contohnya sifat tawadhu dan zuhud mungkin. Oh, luar biasa. Ada yang lain? Kenapa kok beliau itu menjadi idola, menjadi pemimpin yang sangat terkesan pada masa itu? Karena jiwanya yang apa?
Pasti dekat dengan rakyatnya. Oke, lebih mendalamnya anak-anak akan belajar habis ini, setelah ini. Dengan tujuan satu, anak-anak akan memahami biografi beliau. Anak-anak akan mengetahui bagaimana gaya kepemimpinannya, yang mana karena beliau memiliki sebuah karakter. Anak-anak akan mengetahui setelah ini apa karakter yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga beliau menjadi khalifah yang menjadi khalifah benar-benar idaman, yang menjadi tauladan sampai kita saat ini. Oke, anak-anakku semuanya masih lemes ini kayaknya. Oke, saya kasih semangat dulu. Salam SKI. Teguhkan hati, kuatkan jiwa, selalu bahagia. Oke, tangan. Ada yang masih kayaknya masih lesu, ada yang masih bingung ngapain ini, ada yang hatinya badannya di sini tapi hatinya di luar. Ya, oke, saya tanya lagi. Salam SKI, teguhkan hati, kuatkan jiwa, selalu bahagia. Aplaus untuk anak-anak. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Setelah ini Ustazah akan memberikan sebuah permasalahan yang mana anak-anakku semuanya akan bisa menggali, mengetahui lebih mendalam bagaimana gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana kita di negara kita, negara Indonesia, banyak sekali model gaya kepemimpinan yang apakah itu sesuai dengan khalifah kita? Apakah kita itu benar-benar bisa mengambil dari perjalanan kepemerintahannya? Kita akan lihat. Oke? Ustazah bagi menjadi berapa kelompok sudah ya? Ada berapa kelompok? Iya. Oke, Ustazah pengen tahu mana kelompok 1? Mana kelompok 2? Mana kelompok 3? Oke, nanti mungkin ada yel-yelnya. Kalau dipanggil kelompok 1, bilang hore misalnya. Atau misalnya pakai warna. Kelompok 1 hijau, kelompok 2 merah, kelompok 3. Terserah kelompok 1 mau apa? Kelompok 1 oke, kelompok 1 kuning ya. Kelompok 2? Biru. Kelompok 3? Nah? Kelompok 1 apa? Kuning. Kelompok 2? Biru. Kelompok 3 hijau ya. Ya, kuning, merah, kuning, biru, hijau. Oke. Mohon anak-anak lebih perhatian lagi dengan kita akan menggunakan metode pembelajaran anak-anak PBL ya, problem basic learning ya, yang mana pada pembelajaran ini dengan pembelajaran menggunakan pembelajaran IT, ada pembelajaran IT-nya nah di sini ya. Karena dengan pembelajaran IT, insya Allah anak-anak nanti akan lebih tahu mendalam ya, mengkaji permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Oke, dengan kelompok anak-anak Ustazah akan perlihatkan di sini. Oke, Ustazah akan memberikan link. Nah, silakan anak-anak boleh berdiskusi ya. Ini adalah metode pembelajaran masalah terlebih dahulu. Anak-anak Ustazah kasih, Ustazah berikan sebuah masalah. Silakan anak-anak akan melihat. Ustazah akan memberikan lembar kerja yang di dalamnya ada link ya, permasalahan yang anak-anak bisa akses di internet. Ini adalah lembar kerja anak-anakku semua, lembar kerja yang harus anak-anak kerjakan, yang di dalamnya lembar kerja ini ada link permasalahan. Karena kita kepemimpinan, Ustazah membuat lembar kerja di sini adalah beberapa kasus korupsi di Indonesia. Ini yang harus anak-anak analisa dan analisis, sehingga nanti dengan anak akan tahu, oh, kepribadian Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan realita masyarakat sekarang seperti apa. Sudah siap? Oke.
Ustazah bagikan lembar kerjanya. Oke, silakan anak-anakku saling berdiskusi. Di lembar kerja sudah Ustazah terapkan di sana bahwasanya bagaimana keterkaitan gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap pemerintahan saat ini. Yang kedua, nilai-nilai apa yang dapat kita ambil ya dari kepemimpinan atau kesalehan Umar bin Abdul Aziz. Oke. Semangat ya anak-anak ya. Oke, sekali lagi sebelum kerja, salam SKI. Teguhkan hati, kuatkan jiwa, selalu bahagia. Selamat mengerjakan. Oke, kita sekarang berpacu untuk mencari jawaban, berdiskusi. Yuk, silakan berdiskusi. Kelompok kuning? Siap. Oke. Kelompok merah? Siap. Semangat. Kelompok hijau bagaimana? Siap. Oke, untuk semangat kita tepuk tangan bersama untuk anak-anak semua. Ternyata dari beberapa menit kita lalui bersama, anak-anak sudah menyelesaikan tugas kelompok. Yang setelah ini, anak-anak akan mengirimkan delegasi artis dari kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Siap. Kelompok mana kira-kira yang akan maju dulu? Kelompok mana? Oke. Sudah cukup, Ustazah akan tunjuk aja. Yang akan maju terlebih dahulu adalah, kita urutkan nomor aja, kelompok 1. Tepuk tangan. Kepada kelompok 1, kita persilakan untuk mempresentasikan hasil analisis masalahnya kepada Mbak Zaira, Mbak Zahra. Kami persilakan. Silakan, Nak. Oke, attention buat teman-temanku yang lain, anak-anakku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yaitu kelompok kuning akan mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya. 1. Bagaimana keterkaitan dan kesalehan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan pemerintahan saat ini? Oke, next. Menurut kelompok kami, negara Indonesia akan terhindar dari korupsi jika para pemimpin mampu meneladani kepribadian Umar bin Abdul Aziz dengan memiliki karakter sabar dan warok. Warok maksudnya tidak mau menggunakan fasilitas negara, apalagi mengambil hak rakyat untuk kepentingan pribadi. 2. Apa nilai yang diambil dari gaya kepemimpinan dan kesolehan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan pemerintahan saat ini? Nilai yang bisa kita ambil dari gaya kepemimpinan dan kesolehan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah 1. Keadilan, 2. Integritas, 3. Kepedulian, 4. Transparansi, dan 5. Akuntabilitas. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya anak-anakku semua dari kelompok merah. Tepuk tangan. Kenapa tidak usah membawa HP? Karena sudah ada slide yang bisa disiapkan. Hasilnya. Sebentar, Nak. Oh, bukan ya. Oke, maaf. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2, yakni kelompok warna merah. Saya akan mempresentasikan bagaimana sih gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Di sini kita memiliki 2 pertanyaan, yakni yang pertama, bagaimana keterkaitan gaya kepemimpinan dan kesalahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan pemerintahan saat ini. Dan yang kedua adalah apa nilai-nilai yang diambil dari gaya kepemimpinan dan kesalahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan pemerintahan saat ini. Kenapa pemerintahan saat ini? Karena banyak terjadi kasus Korupsi. Oke, nah selanjutnya Ini silakan. adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana keterkaitan gaya kepemimpinan dan kesalahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan pemerintahan saat ini? Hasil diskusi dari kelompok kami adalah negara yang hebat adalah negara yang amanah tanpa korupsi. Negara kita akan bangkit jika para pemimpin mampu meneladani gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yakni zuhud dan tawadhu. Zuhud sendiri artinya tidak terlalu cinta kepada dunia, dan tawadhu sendiri artinya adalah rendah hati. Contohnya seperti tidak bergaya hidup mewah dan mampu membaur dengan rakyatnya. Oke, untuk soal yang kedua, pertanyaan kedua adalah apa saja nilai-nilai yang diambil dari gaya kepemimpinan dan kesalahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan pemerintahan saat dulu. Hasil dari diskusi kelompok kami adalah nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sifat beliau adalah sifat ketakwaan, zuhud, dan sabar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok hijau, kelompok 3. Sudah siap? Kepada Mbak Citra, disilakan. Tepuk tangan. Hasil dari diskusi dan analisa berbasis IT, anak-anak akan semakin lihai dalam menggunakan IT untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Inilah hasil dari kelompok 3. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriana Larasati dari kelompok 3 warna hijau. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Oke, selanjutnya next. Nggak bisa, Nak. Ntar ya. Ustadz Cita kok nggak bisa dipindah ini yang saat ini? Anak ke bawah. Dalam? Anak ke bawah. Bulan. Terus kanan. Mana? Kanan. Oh, oke. Materi diskusi dari kelompok kami yakni ada 2. Yang pertama, bagaimana keterkaitan gaya kepemimpinan dan kesalehaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan pemerintahan saat ini. Yang kedua, nilai-nilai yang diambil dari gaya kepemimpinan dan kesalehaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan pemerintahan saat ini. Hasil diskusi materi Umar bin Abdul Aziz di slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Jawaban yang pertama, kami dari kelompok 3 Indonesia Negeriku, kita pasti mendengar banyak kasus di negara kita, yaitu korupsi. Dengan pembelajaran SKI ini, kami menyimpulkan sebuah negara akan terhindar dari sikap korupsi dengan meneladani sifat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu punya rasa takut kepada Allah dan adil dengan
karakter ini, rakyat dan sejahteranya. Slide selanjutnya. Yang kedua, 1. Mendengar rakyat, 2. Mengambil keputusan yang adil, 3. Mengelola keuangan dengan baik, 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Presentasi anak-anak tadi sudah sangat sempurna. Kita Ustazah kasih nilai kelompok 1 A. Tepuk tangan. Kelompok 2 karena juga tetap semangat, A juga. Dan kelompok 3 Ustazah kasih nilai juga sempurna dengan nilai A. Karena anak-anak sudah mampu di sini anak-anak ya mengaitkan dengan kasus korupsi dengan link yang Ustazah tadi sudah berikan. Akhirnya anak-anak mampu untuk mengaplikasikan begini ternyata negara kita. Ya. Dengan materi yang sudah ada. Selanjutnya dengan produk anak-anak membuat PowerPoint dan sudah dijelaskan, berani untuk di depan dan mampu untuk menjelaskan dengan baik. Itu sudah merupakan nilai yang sangat sempurna. Oke anakku semuanya, pembelajaran hari ini sebenarnya seru, sangat seru. Nah, Ustazah akan berikan sebuah penguatan karena negara kita, sebuah negara ya. Sebuah negara akan menjadi besar kalau misalnya di negara itu terjadi sebuah kerjasama yang bagus, apalagi seorang pemimpin-pemimpin yang amanah, ya. Sebagaimana kita tahu biografi dari siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah seorang tokoh, ya, putra dari Khalifah, ya, yang dikatakan sebagai Umar II. Kesederhanaan, kepribadiannya, yang lahir dari keluarga yang agamis. Akhirnya beliau memiliki karakter yang sangat ya mulia, berakhlakul mulia, ya, tidak mau hidup mewah dan menjadi seorang pemimpin adalah sebuah amanah besar. Walaupun beliau ketika diangkat menjadi seorang pemimpin mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena menjadi pemimpin baginya adalah sebuah musibah. Tapi alhamdulillah dengan materi anak-anak semuanya yang sudah anak-anak pelajari tadi, kita kaitkan negara kita akan terhindar dari korupsi apabila beliau-beliau para penguasa, para pemimpin memiliki karakter kesalehan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu yang pertama memiliki karakter apa? 1, takut kepada Allah. Yang kedua, awarok, tidak mau untuk mengambil harta rakyat. Oke, yang ketiga ada zuhud, kita tidak berhidup mewah, ya. Bahwasanya semua yang ada di dunia ini semuanya hanya titipan dan hanya sesaat. Sedangkan yang ketiga apa, Nak? Tawadu, tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh memperlihatkan segala kelebihan dan apa? Kelebihannya. Oke, yang kelima apa? Apa? Ayo. Adil, ya. Seorang pemimpin apa? Harus adil. Seorang pemimpin harus adil, dan yang terakhir adalah sabar. Mungkinkah kita bisa memiliki karakter itu? Insya Allah. Karena anak-anakku yang solihah, yang dibekali oleh keimanan dan ketakwaan, kita belajar di madrasah dengan pembelajaran SKI, semakin cinta kepada Islam, semakin cinta kepada para khalifah, sehingga generasi-generasi yang akan datang, anak-anak akan menjadi seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang berkualitas. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Sebelumnya Ustazah tanya dulu, ya, karakter adil tadi dimiliki Khalifah Umar, ya? Karakter adil tadi dimiliki Khalifah Umar? Iya kan? Iya. Karakter sabar dimiliki Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Iya. Karakter zuhud dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Iya. Alhamdulillah sudah dipahami anak-anak materi hari ini. Sampai ketemu lagi insyaallah kita minggu depan. Illal liqa fi usbu al-ati insyaallah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya.
Sampai ketemu lagi kita minggu depan. Sekian dari Ustazah, mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum salam SKI. Teguhkan hati, kuatkan jiwa, selalu bahagia. Oke, tepuk tangan. Terima kasih dari Ustazah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.